Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan jasmani maupun rohani. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya. Sebelum kita mulai pada pembahasan kali ini, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketahui bahwa pendidikan secara umumnya atau secara luasnya banyak keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Karena pendidikan ini dimana mempersiapkan suatu generasi agar bisa survive orang-orang tersebut di masa yang akan datang. Islam sendiri ternyata sudah mengenalkan kepada kita tentang pendidikan semenjak dari mulai turunnya Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Ketika di zamannya Nabi Muhammad ini disempurnakanlah Islam, dan di sanalah banyak pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita dapatkan. Islam juga luas cakupannya, bukan sekedar hanya yang kecil-kecil saja yang dibahas oleh Islam, seperti masuk keluar WC atau enggak ada doanya atau enggak masuk keluar rumah itu ada doanya juga, sampai ke hal-hal yang besar seperti dalam sistem pemerintahan atau sebuah negara. Maka dari itu lebih spesifik lagi di sini akan membahas tentang pendidikan Islam. Yuk kita mulai. Poin pembahasan pada kali ini yaitu pesan dan inspirasi pendidikan Islam yang akan disampaikan kepada dunia. Apa sih pesannya Apa sih inspirasi yang bisa disampaikan kepada dunia bahwa Islam itu ternyata ada pendidikan Islam itu ternyata ada. Pesannya bahwa pendidikan Islam ini memiliki struktur atau sistem atau perencanaan. Jelas kita ketahui bahwa Islam juga memiliki aturan-aturan main di dalam sebuah pendidikan. Seiringnya berkembangnya waktu, Islam terus berkembang, semakin maju, terutama di hal pendidikannya. Pendidikan ini sangat difokuskan karena ini akan mempersiapkan orang-orang yang akan nanti memimpin Islam itu sendiri. Islam tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya kita selaku pelakunya. Maka dari itu kita selaku umat yang beragama Islam maka haruslah mempersiapkan merencanakan perencanaan atau sistem yang bagus agar pendidikan Islam bisa terus makin berkembang, jauh berkembang lebih baik dari setiap tahunnya, bahkan sampai setiap harinya. Nah, kita bisa buktikan kepada dunia bahwa Islam juga tidak terkalahkan dengan yang lainnya Islam juga ada sistemnya sendiri, ada perencanaannya sendiri, yang dimana sistem ini bisa menyeluruh, bisa mengglobal bukan hanya di negara-negara mayoritas Islam, tapi juga bisa yang bermayoritas non-Islam seperti agama Kristen ataupun agama Buddha, Hindu dan lain sebagainya. Sebelum kita menjauh langkah ke sana, bahwa perlu diingat lagi, kitalah yang menentukan hal itu, kitalah yang merencanakan hal itu. Maka dari itu berarti kembali lagi kepada diri kita sendiri, kepada perilaku kita. Apabila perilaku kitanya bisa mencerminkan bahwa Islam itu baik, bahwa Islam itu damai, bahwa Islam itu memiliki sistem pendidikan yang bagus, Islam itu memiliki pendidikan yang bisa menyeluruh secara umum, maka perilaku kita juga harus baik. Ketika perilaku dan sikap kita bisa baik, maka hal ini bisa dapat perhatian dari orang-orang yang di luar non-Islam. Lalu inspirasi pendidikan Islam. Jadikanlah hal yang kita punya ini sebagai aset kita atau sebagai sumber kekuatan kita dalam
mengemban amanah sebagai khalifah di bumi ini. Jadikanlah seperti hal-hal yang sederhana bisa diatur oleh Islam, hal-hal yang mungkin menurut kita itu harusnya tidak diatur tapi diatur dalam Islam. Dan ini menjadi poin bahwa Islam itu ternyata tidak mementingkan hal-hal yang besar saja, tapi hal kecil juga Islam mementingkannya. Dan ini menjadi aset bahwa Islam itu bisa terperinci dalam suatu hal. Islam itu bisa masuk ke semua hal, terutama apalagi dalam pendidikan. Dalam Islam juga pendidikan ini sangat penting sekali. Lalu jadikanlah kekuatan di dalam Islam ini sebagai modal kita untuk bisa memberikan kontribusi kepada dunia, memberikan sesuatu hal yang bisa berkembang untuk menyumbang kemajuan di dunia ini. Dan kita tahu bahwa tugas kita sebagai manusia di muka bumi ini sebagai khalifah ya di bumi ini. Makna dalam khalifah ini adalah salah satunya kita bisa memakmurkan bumi ini, bisa memakmurkan dunia ini. Maka dari itu kita terutama ya di dalam Islam kita harus memakmurkan bumi ini. Jangan sampai bumi ini rusak oleh perbuatan kita sendiri, dan jangan sampai seperti itu, karena apabila aset yang kita punya atau dunia ini sudah rusak, maka apalah daya kita. Maka dari itu kita harus memakmurkan bumi ini, kita harus terus menjaga bumi ini agar tetap lestari. Jadikanlah momentum ini sebagai suatu hal yang bisa membuat diri kita tergugah bahwa Islam itu baik, terutama di dalam pendidikannya, bahwa Islam itu bisa terus berkembang dalam pendidikannya sehingga Islam tidak hanya tertinggal dari yang lainnya, tapi Islam bisa menyamai ataupun bahkan melebihi dari yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terus semangat dan jangan menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.